Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Innama ayat sebalai surah Yasin. Innama hanya saja sesungguhnya, tundiru engkau hanya memberi peringatan, manittaba dzikra man kepada orang yang ittaba'a kepada orang yang mengikuti az-zikra peringatan, wa khasya dan dia takut kepada Allah yang Rahman, bil ghaibi walaupun dia gaib, fabashshirhu maka beri kabar gembiralah oleh engkau kepadanya, bimaghfirah dengan ampunan Allah dan ajrin ganjaran atau pahala yang karim, yang mulia. Inna sesungguhnya kami, nahnu kamilah yang nuhi menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan, qaddamu wa atharahum dan bekas-bekas jejak-jejak yang mereka tinggalkan, wa kulla syai'in dan segala sesuatunya, ahsaynahu kami himpun, kami kumpulkan, fi imamin mubin dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfuz. Mari kita pahami. Kaji kita kepatang ada manusia-manusia atau orang-orang yang digambarkan oleh ayat, mereka terbelenggu dan belenggu itu sampai ke leher mereka, lalu mereka tertengadah ke atas. Dan orang-orang yang digambarkan, di depan mereka ada penghambat, di belakang ada penghambat, dan mata mereka pun buta, adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja bagi orang itu. Kenapa begitu? Apa ciri-cirinya telah kita terangkan kemarin. Maka kini kita sambung dengan sia. Kalau bahasanya sia orang yang lai berfaedah, bermanfaat, berguna baginya peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, ajakan-ajakan, seruan-seruan. Itu orang yang ittaba'a dzikra, orang yang akan berfaedah, yang akan bermanfaat baginya. Itu orang yang ittaba'a dzikra, ittaba'a mengikuti, az-zikra Al-Quran. Salah satu nama
dari nama-nama kitab yang Allah turunkan, yaitu nama Al-Quran adalah Az-Zikr, zikir. Dikatakan Al-Quran itu zikir karena memang isinya peringatan sekaligus mengingatkan kita kepada Allah. Maka setiap kali kita membaca Quran, kita lah berzikir. Setiap kita membaca Quran, pasti kita ingat kepada Allah yang telah menurunkan Quran, ingat kepada aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, larang-larang Allah, dan syariat agama Allah. Maka bernama salah Al-Quran itu dengan zikir, Az-Zikru. Ittaba'a, mengikuti. Jadi ayat ko sesungguhnya hanya saja yang akan bermanfaat peringatan yang kau sampaikan, yang berguna, berfaedah, menangkuknya. Peringatan yang kau sampaikan tu ya Muhammad, orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Maka setiap dibacakan ayat-ayat kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Bertambah khusyuk, bertambah keimanan, bertambah takut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang itu. Dibaca ayat Allah, dipahami, diterangkan atau dijelaskan, kita makin khusyuk, makin takut, makin bertambah keimanan kita, makin sadar kita, sia kita untuk apa kita cipta dan bangga kita cipta, apa yang mesti kita lakukan di dunia, dan mengerti kita siapa Allah. Orang nanti keikolah yang bagunu, yang bermanfaat, yang berfaedah baginya peringatan, itu Al-Quran yang disampaikan. Jadi innama, sesungguhnya hanya saja, tundiru, engkau memberi peringatan atau peringatan yang engkau berikan berguna baginya peringatan itu, berfaedah baginya peringatan itu, bermanfaat baginya peringatan itu. Orang yang ittaba, orang nalai beriman kepada Al-Quran, yakin percayanya, lalu setiap ayat yang dibacakan disimak, didengar, dipahami, direnungkan, zadat, bertambah keimanan mereka. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum iman. Kalau kemarin ada orang-orang yang disampaikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, seruan-seruan, pengajaran-pengajaran, taklim-taklim. Tapi bagi mereka sama saja, disampaikan tidak disampaikan. Karena mereka lah terdinding dan terhambat. Di muka mereka ada sadda, di belakang mereka ada saddan, lalu mata mereka tertutup. Atau seperti orang yang tercingaya, terangkat wajahnya ke atas, ingin minum, sangat haus, tapi tidak bisa minum, lantaran kesombongan, keangkuhannya. Itu kemarin. Itu inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib, dan dia takut khasyah, takut khasyah, takut kepada Allah yang Rahman, meskipun Allah itu gaib baginya. Atau pemahaman yang kedua disampaikan ulama, dia takut kepada Allah yang Rahman meskipunnya dalam keadaan sendiri, gaib bagi orang lain. Kan? Gaib mana dua? Pertama, Allah memang gaib.
Walaupun Allah tu tak nampak adanya, tak bisa nyo lihat, cuma nyo yakin, nyo percaya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Jadi dia takut kepada Allah yang Rahman meskipun Allah tu gaib baginya. Atau pemahaman yang kedua, dia takut kepada Allah walaupun dia gaib dari orang lain sendiri, tidak ada hadapan orang ramai, tetapnya takut. Itu namanya khasyah. Khasyah. Khasyah, takut yang muncul, takut yang timbul lantaran mengenal keagungan sesuatu, namanya khasyah. Kalau takut biasa, takut di banjir, takut auto mogok di sinana, tu khauf. Di Sikumbang banjir, kau dilaku kau setinggi kau banjir. Makelok lalu ke belakang sinan. Ayah berkelok kata nyualang. Takut kau mogok tu. Tu ndak khasyah tu dah. Takut biasa kau. Tu takut naluri. Lah naluri manusia takut dengan bahaya. Tapi takut yang muncul karena mengenal kebesaran, keagungan, kehebatan, kekuatan, keperkasaan, kemahatinggian, kemahamuliaan sesuatu anu khasyah. Maka makin kenal orang dengan Allah melalui nama-namanya kah, sifat-sifatnya, melalui ayat-ayatnya kah, dan melalui ciptaan-ciptanya, makin kenal dia, makin timbul khasyah. Itu makanya dikecilkan innama yashallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama itu orang alim. Tak ustaz doh, alim. Jadi makin tinggi ma'rifah orang kepada Allah, ma'rifah pengenalan orang kepada Allah. Makin dipelajarinya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dibacanya ayat-ayat Allah yang tertulis, diperhatikannya ayat-ayat Allah yang terkembang, alam terkembang, jadi guru ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Makin tafakur, makin tunduk, makin timbul rasa khasyah. Takut bukan kepada yang menakutkan, tapi takut yang muncul, yang timbul karena agungnya sesuatu itu. Di samping dia maha kasih, dia juga maha perkasa. Dia di samping dia maha santun, dia juga mempunyai kekuatan. Ini campuran itu semua. Nah, orang yang akan berguna, yang akan berfaedah, bermanfaat baginya, peringatan yang engkau sampaikan itu ya Muhammad, pertama, yang lain ittaba'a zikra, mengikuti, yaitu mengimani petunjuk Allah itu Al-Quran, lalu dibaca, didengarkan, dipahami. Yang kedua, orang yang khasyah. Orang kulah nalika manyawa lain menanyui apuang-puang ketika dilemparkan panciang ke banda ke tabe, lama-lama ni nanyui lima nengkok tu. Ada orang kono nabi mengumpan, nabi umpan daya nak lalu lah ambian tu duduk tepi banda tu nak lalu. Mudah-mudahan kita kau. Yang kedua, kasih khasyah rahman. Bagaimana kau ditonjolkan nama Allah Ar-Rahman? Kan Ar-Rahman, bukan babunyi wa khasyallah. Atau nama Allah kan sambuah, banyak. Kalau takut, kau kan bukan kepada yang Rahman, kepada yang Baga lah. Kan? Allah Maha Perkasa. Takut kepada Allah yang Maha Kuat, bunyinya wa khasyal quwah.
Khasyal qawi, nama Allah Al-Qawi, Al-Matin. Takut kepada Allah yang maha kuat lagi maha kokoh. Takut kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Takut kepada Allah yang Qadir, yang maha berkuasa. Tapi itu bunyinya. Bunyinya Khasyar Rahman. Disebutkan nama Allah Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu menimbulkan harap. Dikenal bahasa Allah itu Maha Pengasih, di mana kasihnya mencakup, meliputi, menjangkau segala yang ada. Disebutkan takut kepada Allah Rahman, yang tak bayang itu harapan. Harapan, walaupun kita termasuk orang yang lalai, yang lengah, tapi timbul harapan dengan disebutnya Ar-Rahman. Sebab kalau disebut nama Allah yang kuat, timbul takwik, hilang harap. Dia takut kepada Allah yang Rahman, menimbulkan harapan. Harapan, kok salah-salah, kok khilaf-khilaf, kok keliru-keliru, kok lalai. Allah itu Maha Pengasih. Dia Maha Pengasih. Yang kedua disebutkan Rahman. Di samping dia mengerti Allah itu mempunyai kasih sayang, juga menimbulkan ketakutan. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, takut dia. Allah yang Maha Pengasih telah mencurahkan berbagai macam rahmat dan karunia pemberian. Takutnya, andaikannya lalai, andaikannya maksiat, andaikannya terko, takutnya nikmat tu diambil. Atau hilang lenyap. Maka disebutlah Ar-Rahman. Dia takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Pertama menimbulkan harap, kedua menimbulkan cemas. Bahasa orang awak, aruk kebuliah, camih kehilangan. Disebut nama Allah yang Rahman, haruk kebuliah, haruk ke dapat ampunan, haruk ke dapat reda, haruk ke dapat kasih sayang, ke dapat berkah, ke dapat limpahan rahmat, ke dapat petunjuk. Di samping itu camih lah. Dewa lalai, dewa lengah, dewa berdosa, dewa salah, camih lah. Because Allah yang Rahman tu mengambil pemberian karunia. Wa khasyar rahmana bil ghaibi. Nang gaib tidak nampak, tidak bisa diindra, tidak bisa dipantau dengan panca indera. Itu gaib. Kalau masih bisa diindra, tidak gaib. Dan gaib itu tidak bisa diindra. Yang pertama gaib siko, dia tetap takut kepada Allah walaupun Allah itu gaib baginya. Cuma dia yakin Allah itu wujud, Allah ada. Allah pasti melihat, Allah pasti menyaksikan, Allah pasti mengawasi, Allah pasti dekat, Allah pasti meliputinya dan segala macam. Meskipun Allah itu tidak nampak. Dan kedua gaib, meskipunnya sendiri gaib dari orang lain, tetapnya takut kepada Allah, kerana dia punya iman. Sebab ada orang takut kepada Allah aku dengan rami. Tak mau berbuat salah, tak mau berdosa, tak mau melanggar, dijaga mana penampilannya. Ketika sendiri-sendiri, segala aturan-aturan agama itu dilanggarnya. Berarti kau takut di muka orang ramai. Takut dia menjaga diri, menjaga muruah, menjaga martabat, menjaga kemuliaan. Itu tidak takut hakiki. Kedua, yang bermanfaat, yang berguna, peringatan yang disampaikan itu satu, orang yang lain mengimani az-zikra, Al-Quran yang Allah turunkan, mengimani lalu diikutinya
Al-Quran itu dengan dibaca, dipelajari, disimak, didengarkan, dihayati, kemudian dijadikannya pedoman, bertambah-tambah keimanannya. Yang kedua, orang yang ada khasyah, orang yang ada rasa khasyah, rasa takut yang muncul, takut yang timbul lantaran mengenal Allah. Mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, baik yang tertulis ataupun yang tak tertulis. Untuk itu, fabashshirhu, maka basyir, gembirakanlah oleh engkau dianya orang ini. Dalam pintas terjemahnya, maka beri gembiralah, beri kabar gembiralah kepadanya. Basyirhu, basyir itu kan gembira. Beri dia kegembiraan dan gembirakan dia. Maka basyir, gembirakanlah dianya, berilah dia kabar gembira supaya dia gembira dengan dua hal. Yang pertama, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kelalaiannya, Allah ampuni. Allah ampuni. Sebab sasia-sia orang, sasia-sia orang, sasurau-surau orang, samalin-malin orang, satakwa-takwa orang. Di selaku manusia pasti ada salah, ada dosa. Kalau tidak bersalah-salah lah, tidak manusia namanya. Namanya malaikat. Setinggi apapun tingkat ketakwaan orang, semantap, sekokoh, seteguh apapun iman orang, selaku manusia, ini masalah. Dek manusia, ini tanda manusia itu salah. Tapi masalah kepanjang ini tidaklah manusia, setan namanya. Nah, kelalaian, kelengahan, kekhilafan, kekeliruan, dosa, pelanggaran, kemaksiatan kepada Allah diampunkan. Bahawa engkau diampunkan, lai jo mengikuti petunjuk Allah, zikra. Dia lai jo mengenal Allah. Dia ada rasa takut kepada Allah. Tapi ada dua. Pertama, ampunan dosa. Yang kedua, ajrun, ganjaran, pahala, balasan yang karim. Karim ko diterjemahkan mulia, tapi maksudnya wa ajrin karim kah? Yaitu balasan yang sangat banyak, kasir, lagi luas, tidak bertepi, namanya karim. Jadi pemberian yang luar biasa, anugerah yang luar biasa akan diperoleh oleh orang-orang seperti ini. Tiba di ajrinnya, tiba di ajrunnya adalah balasan yang banyak melimpah-limpah, tidak terhingga, tidak terbilang, tidak disangka. Lantaran ittaba' zikra dan khasyar rahman. Mudah-mudahan awak dia awak lagi mengikuti ittiba'. Dek kita lagi rasa takut, menepik ko maghfirah cik, ajrin cik. Dapat maghfirah, jadi begini. Bapak Ibu, ada dosa-dosa ko, kesalahan-kesalahan ko yang kita tidak minta ampun, lalu ampun Allah. Dengan tidak mengucapkan astagfirullah, atau bacaan-bacaan minta ampunan, tidak perlu bacaan itulah diampunkan Allah miang saja. Mengikuti petunjuk Allah, mempelajari petunjuk, mempelajari Al-Quran model wak kini kah? Rasanya kan Al-Quran awak baca kah? Kan ya Quran awak baca. Awak ikuti yo mata yo pikiran yo hati kita pahami, kita iringi dengan pemahaman. Tangguh awak. Ada nama angguk mana? Ada nama angguk tangguang. Tangguang. Dia lain mengikuti.
Lalu muncul takut. Dia kenal ikut firman Allah Ta'ala. Di situ ada ancaman, ada peringatan. Dan seterusnya. Dengan begitu, dapat maghfirah. Dan harapan kita, sepagi kita mendapat maghfirah. Kalau satu hari kita pelajari ayat Allah. Kan satu hari kah? Satu hari, satu sebuah. Halo? Satu hari sebuah kan? Kita pelajari ayat Allah. Mudah-mudahan sampai ke hari raya. Maka satu hari kita berarti mendapat maghfirah ajrin. Ganjaran pahala balasan yang karim, yang sangat banyak melimpah ruah, seakan tiada bertepi. Kerana wasiat al-kathirul wasiat, banyak melimpah ruah, wasiat luas tiada bertepi, namanya karim. Karim. Cuma di ganjaran cakap itu tidak berupa wameh, tidak berupa sesuatu yang konkret, sehingga imanlah yang bisa menerimanya. Sebab kalau berupa benda-benda yang bisa dipantau, tidak guna iman lah. Saya nampai ke surau subuh-subuh sepanjang bulan Ramadan, kau satu mengaji sampai matahari syuruk, dapat hadiah HP-nya HP Samsung yang terbaru. Anda beriman oleh? Anda beriman oleh? Sebenarnya menyuruh anda ke surau HP lah. Ini pahala itu tidak begitu modelnya. Tidak. Pahala itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Tapi ada, bisa dirasa. Lebih-lebih nanti di akhirat. Jangan lupa di dunia lah ada pahala. Namanya percikan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, berkah. Pemahaman kita menga kita hidup itu pahala. Dan pahala aku kan ganjaran. Sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita peroleh lantaran anugerah Allah, berupa yang baik-baik, yang nikmat-nikmat anugerah. Jangan lupa kenyamanan itu payah mencarinya. Orang mencari nyaman sampai bertelanjang orang ke Bali. Nyaman. Sampai orang ke Dubai mencari nyaman, ketenangan. Dubai itu hotelnya sampai 100 juta semalam. Baiklah, kalau mau pergi pilih. Hanya untuk mencari kenyamanan semalam, orang mau ngulang piti baratus juta. Dubai. Minimal ke Singapura. Kepayah orang mencari nyaman dua. Kadang-kadang jalan-jalan, kadang-kadang shopping, kadang-kadang gues, kadang-kadang touring ke touring. Mugi. Mencari ya? Iya, tapi itu tidak ketenangan hati, ketenangan nafsu. Ketahuilah, ketentraman, ketenangan, kenyamanan itu di hati. Dan hati itu tentram dan nyaman, diingatkan dia kepada ayat-ayat Allah. Karena yang menguasai hati adalah Allah. Yang membolak-balik hati adalah Allah. Namanya musarrifal qulub, muqallibal qulub. Musarrif yang memalingkan hati, yang mengendalikan hati. Muqallib yang membolak-balik hati. Dia. Makanya makin dibaca orang ayat, makin bertambah tenang dia. Makin dibaca ayat, makin tenang dia. Makin nyaman. Itu ayat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah mengingat Allah, hati akan tentram. Itu namanya ajrun. Lah dapat ganjaran gitu. Anan ajrun, sesuatu ini peroleh lantaran telah melakukan sesuatu, namanya ajrun. Upah. Allah jadikan kita sebagai orang yang diupah, seakan-akan begitu. Sebenarnya Allah nak perlu Allah mau upah-upah awak untuk awak saudara.
Tapi supaya terangsang, terdorong, semangat. Dapat kita dengar. Jadi pertama ampunan dosa, yang kedua ajrun karim. Orang nalai ittaba'a zikra dan khasyar rahman. Senginyi leh. Lai tahu senginyi leh. Inna nahnu. Beralih kajinya. Kama beralih kepada mengingatkan kita apa yang terjadi di balik kehidupan. Di balik kehidupan dunia ko. Setelah itu kita mati. Setelah mati dihidupkan kembali. Itu yang diperingatkan oleh Al-Quran. Salah satu dan yang sering diperingatkan oleh Al-Quran bahwa setelah hidup ini mati, setelah mati hidup. Itu salah satu bentuk peringatan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau kemati semua orang percaya. Tidak perlu Islam kayak percaya orang. Kapi badangkang pun orang percaya orang kemati. Tapi percaya hidup setelah mati itu perlu iman. Perlu iman. Itu kapi badangkang. Ya, barana badangkang kapiannya ini percaya kemati. Cuman tidak semua orang yang percaya hidup setelah mati. Itu Al-Quran menyatakan, diperingatkan kita situ. Inna sesungguhnya kami nuhyi, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan al-mauta, isi setelah mati kemudian dibikinkan jasad baru, tubuh baru, persis tidak kurang, sama. Dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawa. Berarti an-nusawya banana. Kami kuasa, kami mudah dan gampang kami untuk kembali menyusun jari jemari mereka lengkap dengan sidik-sidik jari mereka, walaupun mereka sudah hancur binasa dimakan tanah. Allah kuasa untuk kembali menciptakan jasad baru, tubuh baru. Kamilah yang menghidupkan yang sudah mati. Dengan cara membikinkan jasad barunya di hari akhirat, kemudian dikembalikan rohnya masuk jasad. Terjadilah namanya kehidupan yang kedua. Kematian dua kali, kehidupan dua kali. Mati kini itu mati sebelum hidup dan mati setelah hidup. Awak sebelum hidup dunia aku mati dulu. Kemudian setelah hidup mati. Hidup yang pertama hidup dunia, hidup yang kedua setelah mati. Muka duanya mati dua kali, hidup kali. Bekon yang ketiga hidup kekal abadi. Ada di surga. Al-hayawan, kehidupan yang sempurna di surga. Nah, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang sudah mati, satu. Wa naktubana, wa naktubuma, wa naktubu kami catat, kami tulis. Kamilah yang mencatat, kami yang menulis. Ma qaddamu. Di situ diterjemahkan apa yang telah mereka kerjakan. Wa asarahu, dan jejak-jejak langkah mereka. Kita pahami seketik, menjelang sudah seketik lah. Ma qaddamu itu berarti anan telah. Saja nan telah kita lakukan, kita perbuat, kita ucapkan. Namanya qaddama, yang telah terdahulu. Dan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, semuanya tercatat, tertulis. Tidak satu pun yang luput, yang hilang.
walaupun satu patah kata, walaupun satu gerak, walaupun secuil perbuatan, semuanya tercatat, direkam, difilekan oleh malaikat. Jangankan Allah atau malaikat, kini orang-orang mati itu videonya masih ada. Berapa banyak orang mati di Indonesia? Masih ada video, masih ada filmnya. Maka lah putarlah film-film lama. Bukalah arsip nasional berbentuk film dokumenter lagi. Orang mati. Ya, apa yang telah kita lakukan semuanya tersimpan lengkap, tidak kurang. Apalagi yang mendokumentasikannya malaikat. Allah beri kuasa kepada malaikat. Jadi apa saja yang telah mereka lakukan semuanya tercatat, tertulis. Bahkan spesial nama malaikatnya malaikat kiraman katibin. Kiraman yang mulia, katibin yang selalu mencatat. Jadi kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mendapat tugas mulia, sehingga mulia malaikat itu. Karena kalau jono juru catat, katib juru catat. Apa nama Allah malaikat tu? Raqib Atid. Raqib Atid. Raqib pengawas, Atid hadir, pengawas yang selalu hadir. Ada yang mengecekkan Raqib kecil, Atid cek lai dua. Maka mereka lah yang mencatat, ditugaskan mencatati semua yang dilakukan oleh kita manusia. Namanya naktubu ma qaddamu. Ya, apa yang telah mereka kerjakan, mereka perbuat. Sekaligus wa atharahum. Asarku adalah peninggalan, bekas dan jejak. Itu asar. Bekas, jejak, peninggalan namanya athar. Awak kemari ku berjajak. Ada jajak terompah, ada jajak undah, ada jajak utuh, itu namanya asar. Baik babake ataupun tak babake, semuanya jajak. Mengalau ke malaikat, mengalau ke Allah. Sedang ke polisi, saya pandai mencari jajak jari. Ada terjadi kasus pembunuhan di rumah, ini cari polisi ada, sidik jari. Bahkan juga gale-gale, diambil dengan tisu gale supaya jangan bertambah jajak baru. Kepada manusia, kepada manusia. Lalu melebarlah pengertian asar itu. Saja yang kita tinggalkan setelah kita mati. Berupa amal saleh, berupa karya-karya, berupa jariah-jariah, ilmu yang disebarluaskan, masjid yang dibangun, air yang digali, anak saleh yang ditinggalkan, rintisan-rintisan, karya-karya yang ditinggal, semuanya asar, peninggalan kita setelah mati. Awak kau dapat setelah mati itu jangan sampai tidak ada asar awak. Jangan cukup yang mati. Halo, halo, lagi. Jangan cukup yang mati. Bawa kau tidak ada ngeong lagi. Kucing mati. Curi mau mati lah. Balangnya masih tinggal, gadiangnya masih tinggal. Jangan sampai tidak ada asar wak. Kalau tidak ada asar wak, putus sama wak sama sekali. Itu makanya di antara yang akan terus tercatat, tertulis bagi orang sudah mati adalah meninggalkan asar. Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkannya, yang disebarluaskannya. Beruntunglah guru jika dia ikhlas.
Sebab ilmunya dipakai, ilmunya dimanfaatkan, ilmunya disebarluaskan. Melalui tulisan, melalui lisan, melalui tayangan. Selama dipakai orang ilmunya, walaupun nyalah mati ribuan tahun, termasuk kitab kok asar kok ditulis oleh Syekh, asar namanya, atau anak yang saleh, termasuk cucu, itu asar. Awak mati tapi amal masih dapat, kerana ada yang melanjutkan. Nak, ketika seorang anak beramal saleh, maka ketika itu orang tuanya mendapat, gurunya mendapat. Masjid yang dibangun, rumah-rumah yang dibangun untuk orang lain lalu dipakai orang lain, air yang dialirkan, sedekah jariah yang dilakukan, rintisan-rintisan yang kita tinggalkan. Itu makanya keutamaan perintis jauh lebih tinggi daripada keutamaan orang yang melanjutkan rintisan. Namanya fadlu mubtadi, keutamaan orang yang merintis lebih jauh tinggi fadilahnya daripada orang yang melanjutkan. Walaupun orang melanjutkan hebat, itu hebat merintis. Jadi rintisan-rintisan yang ditinggalkan, karya-karya yang ditinggalkan, rintisan baik, lalu diikuti orang rintisan-rintisan, dikembang luaskan orang, nak mendapat pahala sebanyak-banyaknya orang yang merintis. Orang yang merintis, termasuk orang yang kembali menyambung, menghidupkan rintisan yang sudah terbengkalai, yang mati. Rintisan dilanjutkan orang, walaupun orang melanjutkan hebat luar biasa, dia tak bisa melanjutkan tanpa ada rintisan. Namanya sunnatan hasanatan, jalan rintisan yang bagus. Rintisan dah. Pokoknya apa saja yang ditinggalkan di belakang, yang menjadi kenangan, itu namanya umur yang kedua. Umur yang kedua. Maka pesan nama kepada kita semua, lah mati wak kau dapat ada dan tinggal. Lebih-lebih orang kemati. Kau wajah-wajah kemati sedolah bentuk apa? Tinggallah supaya lah mati wak awak tak bisa beramal, tapi amal awak masih tinggal. Termasuk tanamlah kerambian. Jangan tanamnya jelidi sekali pati habisnya. Kerambi, manggi, durian, mangga. Sebab lah mati kita, sen nama makan itu, ya ulik-ulik bulu, ya tupai-tupai. Ya bajing-bajing loncat memakan, ya orang-orang penciluk memakan, dan si penanamnya, itu hebat, luar biasa hebat. Itulah yang memotivasi, itulah yang mendorong orang untuk terus meninggalkan karya-karya, dan itu yang bikin orang tak kecewa. Kalau tak gara-gara itulah kecewa, Pak. Sebab orang banyak bulu baji. Itu bulu baji mengada anak ulah, bila-bila mereka awak ilili. Kau nak gara-gara kau nak adalah motivasi ayat dan hadis, malah orang membuat karya baik. Sebab umumnya orang yang karya baik itu, kalaulah habisnya dipijak orang. Orang suka mijak. Itu orang binatang tak pernah mengajar untuk itu dah. Binatang pandai terima kasih. Kira-kira begitu. Kamu pergi kerja. Asarahum. Salah satu contoh. Ada namanya Banu Salamah. Banu Salamah ko bahasa awaknya sarumah kadang orang. Satu kaum. Orang serumah gadang bahasa awaknya. Mencari tanah di sekeliling masjid Nabi masih banyak kosong. Maka Banu Salamah ko berkeinginan untuk pindah sampai tinggal ke dekat masjid Nabi.
Alasannya supaya dekek ke surau. Sampai itu keinginan mereka tu kata lingo Nabi, deknya tinggal di pinggiran kota Madinah, nya ingin dekek ke surau. Cik Nabi, kalian kau tetap selah di tempat kalian gini, dan pindah loh. Jajak kaki kalian ke surau itu dicetak. Langkah kaki kalian ke masjid dicatat sinan mula. Dan pindah lo ke masjid lah. Maka Banu Salamah nak pindah. Kecik mereka tak ada yang paling membahagiakan kami kecuali mendengar sabda Nabi itu. Sehingga tak jadi kami pindah ke rusuk masjid. Tetap kami di pinggiran kota tinggal. Karena jajak langkah kaki. Namanya asar, jejak, peninggalan. Maka tinggalkanlah jejak-jejak yang baik, peninggalan-peninggalan yang baik, yang akan diikuti, yang akan dituruti, yang akan diteladani oleh orang-orang belakang. Biarlah nama kita tidak disabit-sabit orang. Sebab Allah nak kelupa ke tu. Biarlah dia kurang jajak wak. Tapi nan tulisan tak bisa mereka hapus. Dilipu anu satu alahan. Bahasanya di-delete-nya. Kalau di-cut dipotong, saya kok di-delete habis. Habis semua. Tak masalah. Sebab naktubu. Kami ikolah yang mendorong orang untuk terus berkarya demi Allah, karena Allah. Kecewa awak nanti kalau buat demi manusia. Kecewa awak. Buat manusia aku kecek manusia aku banyak ambil susu YouTube. Kecek sia. Kecek manusia loh. Ini kecek manusia yang lain ayah susu dia beli YouTube. Jadi manusia mengecek manusia kalau tidak. Rupanya kaji kita sampai situ. Lalu selesai. Buat kalau selesai kaji awak subuh datang oleh. Hancur nak selesai. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.